Saat kita mendengar kata jenius, yang ada di pikiran kita adalah orang-orang hebat, orang-orang yang berbakat, orang-orang terpilih, orang-orang yang diagungkan, dan orang-orang yang dianugerahi Tuhan. Jelas, bukan dalam cakupan kita sebagai orang biasa, semua yang kita pandang mengenai mereka adalah hal positif. Dan kita jelas akan mau menjadi salah satu dari mereka. Jenius adalah puncak dari potensi manusia yang memicu inovasi kemajuan dan pengaruh yang diabadikan dalam sejarah. Tapi, bagaimana jika kejeniusan seseorang justru membuat mereka menderita? Kita sebenarnya sadar akan hal ini ketika kita melihat wajah seorang jenius, katakanlah Albert Einstein. Kita melihat kesedihan di wajahnya. Kita sadar atau tidak sadar merasakan kesedihan mendalam dari matanya. Ini juga terjadi sama dengan yang lainnya, seperti Nikola Tesla, Van Gogh, dan Ludwig Beethoven. Mereka terlihat sangat tersiksa oleh pemikiran mereka sendiri, pemikiran yang selama ini telah membantu mereka dalam hidup mereka, pemikiran yang memberikan mereka nama, pemikiran yang menjadikan mereka seorang legenda. Apa yang sebenarnya mereka rasakan dan apa yang sebenarnya mereka pikirkan? Ketika kita mendengar musik Beethoven, tidak mungkin kita tidak yakin bahwa Ludwig van Beethoven adalah seorang jenius. Dia bahkan dikatakan sebagai salah satu komposer terbaik dalam sejarah musik dunia. Karya-karyanya mencakup transisi di era klasik ke romantis. Yang paling terkenal di antaranya adalah Moonlight Sonata. Ketika kita mendengarnya, kita dapat merasakan kesedihan, keputusasaan, sampai ke rasa kesenangan dan keberhasilan. Kita seakan-akan dibawa melalui perjalanan kompleksitas emosi manusia, melalui ekspresi musik yang disajikan, membuat kita berpikir bahwa dia pasti mengerti intensitas dan juga kedalaman dari perasaan manusia. Namun, di balik itu semua, ada hal yang sangat mengerikan. Dia mulai kehilangan pendengarannya di akhir usia 20-an. Dan pada usia pertengahan 40-an, dia hampir sepenuhnya tuli. Gangguan ini adalah tragedi yang mengerikan bagi Beethoven. Ketuliannya ini membuatnya sangat terisolasi. Dia kesusahan untuk berkomunikasi dengan orang lain dan membuatnya mengurung diri sendiri. Dia juga mengalami serangan depresi terus-terusan dan kemungkinan besar menderita gangguan bipolar. Surat-surat dan tulisan pribadinya dapat dirasakan mengandung keputusasaan dan kesepian yang mendalam. Namun, sama juga seperti sebelumnya, kedalaman penyakit mental ini memberikannya kedalaman dan intensitas emosional yang memberinya kreativitas tingkat tinggi. Dia berhasil menyalurkan kesedihan ini ke dalam komposisinya dan menciptakan karya dengan keindahan yang sangat luar biasa. Mari kita lihat Nikola Tesla yang terkenal dengan karya-karyanya di bidang teknik elektrik, teknik mesin, dan yang lainnya. Yang paling terkenal adalah sistem listrik arus bolak-baliknya yang dia kembangkan dengan Thomas Edison. Dia juga mengembangkan komunikasi wireless gelombang radio dan bahkan gambaran X-ray. Nikola Tesla diyakini merancang dan membangun ide-idenya di dalam kepalanya sendiri menggunakan konsentrasi mental tanpa membuat satu sketsa pun. Dia bisa membuat semua penemuannya secara detail dan tepat hanya dari pikirannya sendiri. Kekuatan mental ini diyakini disebabkan karena traumanya dari kecil ketika dia kehilangan saudaranya pada umur 5 tahun. Otaknya yang brilian yang bertanggung jawab dalam mengembangkan inovasi-inovasinya adalah produk dari penderitaannya di waktu kecil. Dan yang kita tidak tahu, otaknya yang brilian ini juga yang mengembangkan penderitaannya nantinya,
dikarenakan otaknya memiliki imajinasi yang sangat jelas dan sangat nyata yang nantinya membuat mengalami halusinasi berat. Konsepsi mengenai kegilaannya terlihat sangat kuat di akhir kehidupannya. Tesla di masa tuanya menghabiskan sebagian besar hidupnya bekerja secara obsesif dan menyendiri. Merasa sulit berinteraksi dengan aktivitas manusia sehari-hari, dia juga tampaknya menderita gangguan obsesif kompulsif atau OCD di kemudian hari. Ketakutan akan kuman, rutinitasnya yang sangat kaku, dan juga kecenderungannya untuk melakukan ritual yang mungkin untuk beberapa orang tidak rasional. Dan konsepsi ini juga diperkuat dengan pertanyaannya bahwa dia telah menemukan pesan dari penduduk Mars atau Venus di radionya. Dan juga nantinya, dia menghabiskan kebanyakan waktu tuanya untuk memberi makan merpati di depan hotelnya. Dan dia meninggal sendirian tanpa uang dan terlupakan oleh publik. Siapa yang tak tahu lukisan The Starry Night? Ketika kita melihatnya, kita akan merasakan sesuatu yang sangat dalam. Kita merasa itu indah dan ajaib. Tapi entah kenapa, kita juga merasakan kesepian ketika melihatnya. Lukisan ini adalah karya buah dari pikiran dan imajinasi seorang pelukis legenda sepanjang masa, yaitu Vincent van Gogh. Sama seperti Tesla, Van Gogh menghadapi kesulitan keuangan yang sangat signifikan. Sepanjang hidupnya, dia sangat bergantung pada saudaranya, yaitu Theo, untuk mendapatkan dukungan finansial karena lukisannya yang tidak terjual selama hidupnya. Dan ini mengakibatkan stres yang berat bagi Van Gogh. Hal gila dalam karya seni itu, dia menulis dengan intensitas yang mengerikan pada 10 tahun terakhir hidupnya. Van Gogh menghasilkan sekitar 2000 karya seni selama masa hidupnya, dan masing-masing membawa serta bagian khusus dari warisan seniman. Seorang masterpiece yang terkenal seperti dia, terkenal sebagai seniman yang sangat tersiksa. Dia mengalami serangan depresi kecemasan dan psikisnya yang sangat parah selama hidupnya. Dia merasakan halusinasi perubahan emosi yang sangat ekstrim dan bahkan tindakan menyakiti diri sendiri. Dan dikarenakan kejatuhan mental ini, dia tinggal di beberapa rumah sakit jiwa seperti St. Paul de Mazel. Self-Portrait with Bandaged Ear yang merupakan karyanya ketika dia memotong telinganya sendiri dikarenakan gangguan mentalnya. Kehidupan Van Gogh berakhir tragis pada usia 30 tahun ketika dia meninggal karena luka yang diyakini secara luas disebabkan oleh perbuatannya sendiri. Dia yang selama hidupnya menderita berakhir sendiri dengan luka tembakan tanpa tahu apakah dia atau orang lain yang memberikan itu kepada kehidupannya. Kita telah merenungi dan melihat bagaimana kejeniusan mereka merupakan penyebab atau bahkan dampak dari penderitaan mereka. Kita mencoba mendalami apa yang sebenarnya mereka rasakan dan apa yang sebenarnya mereka pikirkan, dan mencoba mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Walaupun tidak semua orang jenius itu menderita dan tidak semua orang menderita itu jenius, terkadang romantisasi seperti ini membuat kita terjatuh ke dalam pandangan bahwa ini adalah fakta absolut dan bukan sekedar fenomena belaka. Dan video ini kami sajikan hanya mencakup hal-hal yang mendasar saja dan secara umum saja. Kalian dapat menelusuri lebih lengkap dan merasakan perasaan yang mendalam tentang hal itu dengan membaca atau mencari fakta tentang perincian fenomena-fenomena itu. Semoga video ini membantu kalian semua.